Halo semua, kembali lagi bersama Jatim Toys. Masih banyak orang-orang yang belum mengetahui ataupun belum paham bagaimana cara melihat kualitas video yang bagus pada sebuah drone. Jadi ada beberapa orang-orang yang setelah membeli drone yang sudah saya review, ternyata hasil videonya katanya jelek. Kemudian ada yang mengatakan juga bahwa YouTubernya itu bohong, karena mungkin hasil videonya sudah diedit dan lain sebagainya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara melihat hasil kualitas video pada drone yang bagus, agar agan-agan tidak salah paham. Oke, jadi seperti biasa, sebelum memulai video ini, jangan lupa subscribe channel kita dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jatim Toys. Jadi untuk drone-drone yang sudah dibekali slot memori, diantaranya adalah drone Poltar GT1 Pro dan drone SJRC F11 Pro 4K ini, untuk hasil videonya itu tersimpan dalam dua jenis ataupun dua tempat. Yang pertama yang tersimpan di HP, di mana untuk kualitas ataupun hasil videonya itu berupa HD 720 pixel. Sedangkan untuk yang kedua, untuk hasil videonya itu tersimpan di memorinya. Dimana untuk drone Poltar GT1 Pro ini, hasil video yang tersimpan di memori itu berupa hasil video resolusi 2K untuk hasil videonya dan 4K untuk hasil fotonya. Sedangkan untuk drone SJRC F11 Pro 4K, untuk hasil foto dan videonya sudah di resolusi 4K. Tentunya untuk kualitas hasil video ataupun hasil foto di resolusi 720 dengan 4K ataupun 2K pastinya sangat jauh berbeda. Baik, untuk membuktikannya kita akan membandingkan kualitas hasil video yang tersimpan di HP maupun yang tersimpan di memori untuk kedua drone ini. Jadi untuk kedua drone ini akan kita gunakan juga memori yang sama, yaitu memori Poltar 64 GB, di mana memori ini memang sangat bagus dan recommended untuk drone yang sudah dibekali dengan slot memori ya. Oke, kita langsung saja pasang ya untuk memorinya. Jadi untuk memori di Poltar GT1 Pro dipasangnya di bagian bawahnya sini. Posisinya seperti ini ya. Oke, kita pasang terlebih dahulu. Ya. Kemudian kita pasang memori untuk di SJRC-nya. Dimana untuk drone SJRC, pemasangan memorinya ada di sebelah kanannya. Jadi seperti ini. Ups, kebalik. Jadi seperti ini. Tinggal tekan. Ya. Baik, sekarang kita akan mengetes dan membandingkan hasil kualitas video yang tersimpan di HP dan di memori. Oke, baik, pertama kita akan membandingkan kualitas hasil video dari drone Poltar GT1 Pro. Kita langsung saja start motor dan kita naikkan. Ya. Oke, jadi kita mundurkan. Oke. Ya. Kita turunkan kameranya sedikit. Oke, baik. Jadi untuk hasil video yang pertama ini bisa kita lihat sekarang untuk hasil video yang tersimpan di HP ya. Yang tersimpan di HP, di mana untuk resolusinya berupa ataupun resolusinya masih di HD 720 pixel. Jadi bisa agan-agan lihat untuk kualitas hasil video yang berupa HD ataupun yang tersimpan otomatis di HP. Jadi kualitasnya memang seperti ini. Oke, kita naikkan sedikit. Baik, sekarang kita akan melihat untuk kualitas hasil video yang tersimpan di memori. Jadi inilah hasil video yang tersimpan di memori. Jadi bisa agan-agan lihat bagaimana untuk kualitas hasil video yang tersimpan di memori ya. Untuk hasil videonya tentunya bagus dan jernih tentunya ya, dibandingkan dengan yang tersimpan di HP. Karena untuk kualitas hasil video drone Poltar GT1 Pro yang tersimpan di memorinya ini sudah berupa resolusi 2K untuk hasil video dan 4K untuk hasil foto. Jadi tentunya untuk hasil videonya tentunya juga akan berbeda ya. Oke, baik, sekarang kita akan bandingkan side by side antara hasil video di HP dengan hasil video di memori. Ya, jadi bisa agan-agan lihat dan bandingkan untuk kualitas hasil video yang tersimpan di HP dengan yang tersimpan di memori, di mana untuk resolusi di HP 720 pixel dan di memori itu resolusi 2K. Jadi bisa agan-agan bandingkan untuk kualitas keduanya pastinya akan berbeda. Dan coba akan kita zoom ya. Kita zoom untuk hasil videonya. Bisa agan-agan lihat sendiri untuk kualitas hasil video yang tersimpan di HP maupun yang tersimpan di memori itu pastinya berbeda. Pastinya akan lebih jauh, lebih bagus dan lebih tajam yang tersimpan di memori dibandingkan yang tersimpan di HP. Kemudian perbedaannya lagi, untuk yang tersimpan di HP itu tentunya akan mengikuti dari FPV HP ya. Jadi menyimpan ataupun merekod
hasil FPV yang ada di HP. Sedangkan untuk hasil video yang tersimpan di memori itu tidak mengikuti di HP ataupun FPV. Sehingga apabila pada saat kita terbang jauh dan hasil videonya terputus-putus, untuk hasil video yang tersimpan di HP tentunya juga akan sama terputus-putus. Sedangkan untuk yang tersimpan di memori itu tidak akan terputus-putus, masih tetap akan jernih. Oke, kita akan buktikan langsung sekarang ya. Kita akan buktikan untuk kualitas hasil video pada saat kita terbang jauh, misalkan ya, ini saya terbangkan jauh. Ini saya turunkan saja kameranya. Ya, jadi biar melihat. Oke, jadi biar rekan-rekan melihat untuk kualitas hasil video pada saat terbang jauh. Kita majukan. Kita majukan sedikit. Ya, kita gunakan speed 2. Oke. Kita majukan. Oke, kita majukan dan masih kita gunakan speed 2. Ya, kita majukan terus. Oke, kita masih majukan ya. Jadi kita bisa melihat untuk hasil videonya nanti. Ini kita pelan saja. Jadi nanti pada saat sudah mulai terputus-putus, pastinya untuk hasil video yang tersimpan di HP pastinya juga akan sama ya, akan terputus-putus. Ya, jadi ini sudah mulai terputus-putus ya. Yang di FPV sudah mulai terputus-putus. Nanti agan lihat dan bandingkan sendiri untuk hasil videonya yang tersimpan di HP maupun yang tersimpan di memori. Jadi tentunya berbeda ya, hasil video yang di HP dan di memori. Oke, jadi saya kira sudah cukup ya. Saya kira sudah cukup. Sekarang kita kembalikan saja, mundurkan saja. Oke. Dan kita return to home saja. Ya. Oke, jadi kita tunggu. Dan ini sudah terputus-putus yang di FPV. Dan pastinya untuk hasil videonya juga akan terputus-putus ya. Oke. Ya. Drone-nya sudah kembali. Oke. Sambil kita tunggu, kita arahkan turun lagi. Sambil kita putar. Ya, kita turunkan. Oke, kita naikkan lagi kameranya. Oke, ya. Jadi seperti itulah kualitas perbandingan untuk hasil video yang tersimpan di HP maupun yang tersimpan di memori di drone Poltar GT1 Pro ini. Oke, sekarang kita akan lanjut mencoba menggunakan drone SJRC ya. Oke, baik, selanjutnya kita akan membandingkan kualitas hasil video drone SJRC F11 Pro 4K yang tersimpan di HP maupun di memori. Oke, langsung saja kita persiapan dan take off. Ya. Oke, kita mundurkan lagi drone-nya. Ya, saya kira cukup ya. Kita turunkan kameranya. Baik. Jadi yang pertama kita akan melihat untuk hasil kualitas video yang tersimpan di HP ya. Untuk kualitas videonya masih berupa HD ataupun resolusi HD 720 pixel ya. Dimana untuk hasil videonya pasti juga akan pecah dan juga akan mengikuti hasil video yang ada di HP, FPV HP. Oke, sekarang kita akan melihat kualitas hasil video yang tersimpan di memori ya. Jadi bisa akan lihat. Jadi seperti inilah kualitas hasil video yang tersimpan di memori di drone SJRC F11 Pro 4K, di mana untuk resolusinya sudah 4K 30 fps. Jadi sudah bagus banget. Kemudian untuk hasil fotonya juga sudah 4K ya. Jadi untuk agan-agan yang masih belum paham dan masih menilai bahwa untuk hasil video drone-drone, jadi contohnya seperti SJRC ataupun drone Poltar itu masih jelek, masih ngeblur ataupun masih kurang bagus ataupun masih apapun itu yang jelek ya. Jadi kemungkinan yang agan-agan lihat itu adalah hasil video yang tersimpan di HP, bukan hasil video yang tersimpan di memori. Oke, sekarang kita akan bandingkan juga keduanya ya, side by side. Jadi bisa agan-agan lihat untuk kualitas hasil video yang tersimpan di HP dan hasil video yang tersimpan di memori, di mana kita lihat untuk side by side pastinya akan jauh berbeda
kualitas 720 pixel dengan kualitas 4K. Pastinya akan sangat berbeda. Kemudian saya akan coba zoom juga ya. Akan saya coba zoom dan bisa agan-agan lihat untuk hasil video dari kualitas hasil video yang tersimpan di HP maupun yang tersimpan di memori pastinya berbeda, sangat jauh berbeda. Karena memang kualitasnya juga sangat jauh ya antara 720 pixel dan 4K. Jadi sangat jauh sekali. Sekarang kita akan bandingkan juga untuk hasil kualitas video pada saat kita terbang jauh. Kita coba arahkan ke sana. Oke, kita arahkan terbang naik. Ya, kita arahkan turun juga sedikit biar melihat checkpointnya dan melihat apakah patah-patah ya. Oke, kita naikkan sedikit kameranya. Ya, saya kira cukup. Sekarang saya akan majukan. Biar agan-agan melihat. Pada saat FPV patah-patah. Jadi nantinya akan terlihat perbedaan. Ya, jadi bisa agan lihat untuk FPV sekarang sudah patah-patah. Yang pastinya untuk hasil video yang tersimpan di HP juga pastinya akan patah-patah ataupun terputus-putus ya. Jadi seperti ini hasil videonya sudah mulai terputus-putus dan ini sudah live lagi dan agak terputus-putus. Sedangkan untuk hasil video yang tersimpan di memori pastinya lancar jaya ya. Oke, sekarang kita return to home saja. Ya, jadi kita return to home saja untuk drone-nya. Oke, sudah mulai berputar dan ini masih belum live FPV-nya. Kita tunggu dulu. Dan ini masih terputus-putus dan masih belum live. Ya, sekarang ini sudah live. Oke, sekarang kita turunkan ya. Jadi bisa agan-agan lihat sendiri ya. Untuk kualitas hasil video yang tersimpan di HP maupun yang tersimpan di memori sangat jauh berbeda. Oke, kita turunkan lagi sedikit drone-nya. Ya. Kita naikkan lagi kameranya. Oke, jadi seperti itulah perbandingan kualitas hasil video drone SJRC F11 Pro 4K, di mana untuk hasil video yang tersimpan di HP berupa HD 720 pixel tentunya sangat jauh berbeda dengan yang tersimpan di memori berupa 4K 30 fps ya. Oke, mantap. Jadi seperti itulah perbandingan kualitas hasil video drone Poltar GT1 Pro dan SJRC F11 Pro 4K yang tersimpan di HP dan yang tersimpan di memori. Di mana yang tersimpan di HP bisa kita langsung lihat di HP kita, di mana untuk di HP di sini ada dua ya filenya, yang tadi yang Poltar GT1 Pro dan SJRC F11 Pro 4K. Di mana kita coba bisa klik di sini dan pada saat di HP saya ini Realme 9 Pro, di sini kita lihat tidak ada resolusinya berapa. Jadi caranya kita melihat di Google ya. Di Google Foto kita klik Google Foto ya. Kita back dulu. Jadi di sini ada dua file. Saya lihat dulu untuk file yang Poltar GT1 Pro. Kemudian kita klik yang pojok kanan atas titik 3 itu ya, kita klik. Nah, di sini bisa kita lihat untuk resolusi yang tersimpan di HP ini hanya berupa 720 pixel. Jadi hanya HD ya. Kemudian kita cek juga untuk file yang SJRC yang tersimpan di HP juga sama. Kita klik pojok kanan atas. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk file yang tersimpan di HP untuk drone SJRC F11 Pro 4K sama, hanya 720 pixel. Jadi untuk agan-agan yang sudah membeli drone ini dan masih mengatakan bahwa hasil videonya itu burik ataupun jelek, jadi kemungkinan yang dilihat adalah hasil video yang di HP ya, bukan yang tersimpan di memori. Oke, sekarang kita akan coba lihat hasil video yang ada di memori. Kita masukkan dulu memorinya ke HP. Ya, kita buka dulu. Kemudian kita lepas. Oke, baik, kita tunggu dulu beberapa saat. Oke, jadi di sini bisa kita lihat sekarang coba kita lihat di galeri ya. Jadi ini juga ada contoh yang lainnya juga. Mengapa untuk pada saat memori sudah saya masukkan tapi hasil videonya tetap burik ataupun jelek? Ya, karena mungkin agan-agan belum paham bahwa yang dilihatnya itu bukan file video yang ada di memori, tapi yang dilihatnya file video yang masih tersimpan di HP. Jadi yang ini yang diklik.
Padahal untuk yang di memori tidak akan keluar di galeri. Jadi untuk cara melihat hasil video yang tersimpan di memori tadi bukan lewat galeri, tapi kita lihat langsung di file saya. Kita klik di sini, kemudian kita slide ke atas ya. Jadi kita lihat di kartu SD. Kita klik kartu SD ini. Ya, jadi di sini bisa agak lihat. Kita cari coba yang di CIM, tidak muncul. Kita cari mungkin yang di video. Oke, jadi di sini sudah muncul yang di video ya. Kita coba klik yang ini. Kemudian kita coba lihat di Google Foto. Kemudian kita cek resolusinya di pojok kanan atas ya. Jadi bisa agan-agan lihat contohnya seperti ini. Untuk file video yang ada di memori yang sudah kita masukkan ke HP, bisa kita lihat lewat file ya, bukan di galeri. Sehingga di sini bisa kita lihat di Google Foto untuk kualitas ataupun resolusi dari file video SJRC F11 Pro 4K yang tersimpan di memori. Di sini terlihat 2160 pixel atau 4K ya. Jadi sangat jauh berbeda dengan yang 720 pixel. Jadi sangat jauh berbeda. Kemudian kita coba play. Oke, di sini bisa kita lihat untuk hasil videonya ya. Jadi bisa agan lihat hasil videonya terlihat patah-patah ya. Dan ada yang juga menanyakan kenapa untuk hasil video yang sudah saya lihat di memori masih patah-patah ya. Jadi ini bukan merupakan hasil videonya. Yang membuat videonya patah-patah adalah karena HP-nya belum mendukung sempurna kualitas 4K, sehingga hasilnya akan patah-patah pada saat review seperti ini. Jadi pada saat kita masukkan ke HP ataupun ke komputer yang sudah mendukung full 4K, pastinya untuk hasil videonya ini akan smooth dan lancar, tidak patah-patah seperti ini. Baik, jadi seperti itulah pembahasan kita kali ini tentang bagaimana cara melihat kualitas hasil video yang bagus pada sebuah drone yang sudah dibekali slot memori. Dimana untuk hasil video drone-drone yang sudah dibekali memori, contohnya drone Poltar GT1 Pro dan SJRC F11 Pro 4K ini terdapat dua tempat, yaitu di HP dan di memori. Jadi untuk melihat hasil video dengan kualitas bagus, kita tentunya ambil hasil video yang di memori, bukan yang tersimpan di HP. Jadi demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan juga video-video kita selanjutnya. Demikian, terima kasih.